Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran kita di kali ini, yaitu tema 3 subtema 3 tentang pentingnya mencegah asupan makanan sehat. Kita memasuki pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu yang pertama, melalui sebuah tayangan video pembelajaran yang ditampilkan dalam proyektor, kalian bisa menganalisis isi iklan elektronik dengan benar. Kemudian, melalui kelompok kerja, kalian dapat merancang sebuah iklan media elektronik dengan menarik. Selanjutnya, melalui teks dalam bahan ajar tentang penyakit yang mengganggu organ pencernaan manusia, kalian bisa menjelaskan berbagai macam penyakit yang mengganggu organ pencernaan manusia. Kemudian, melalui diskusi kelompok tentang pembuatan poster organ pencernaan manusia, kalian bisa merancang sebuah poster tentang organ pencernaan manusia dengan benar. Anak-anak semua, kali ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Untuk itu, kita selalu menjaga kesehatan kita, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, dan juga jaga jarak, serta makan makanan yang bergizi. Anak-anak semua, dalam pembelajaran kita akan mempelajari tentang iklan media elektronik. Sebelum kita memasuki pembelajaran tersebut, mari kita menonton sebuah video tentang iklan media elektronik. Makan gak bener, bikin perut gak bener. Gak bawa PSP, iya. Untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam satu saset pil-pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Bagi ngomong yang benar. Bagi beli. Perut gak bener, pilih yang bener, PSP. Anak-anakku, setelah kalian menonton video tersebut, coba kalian pikirkan kira-kira apa isi iklan dari video tersebut. Nah, untuk mengetahui isi sebuah iklan, tentunya dalam iklan media elektronik, kalian harus menyimak dengan baik, kemudian mencari tahu hal-hal yang disampaikan dalam iklan tersebut. Langkah yang kedua adalah kalian cari kelebihan atau keunggulan dari produk yang diiklankan dalam video tersebut. Nah, selanjutnya kalian bisa menyimpulkan dari berbagai macam hal yang kalian dapatkan dari sebuah iklan tersebut. Baik anak-anak semua, kalau tadi kalian sudah mencari isi iklan dari video, selanjutnya kalian harus bisa merancang sebuah iklan. Nah, untuk merancang sebuah iklan, ada hal yang harus dipersiapkan. Apa saja hal yang harus dipersiapkan untuk merancang iklan? Yang pertama adalah menyiapkan judul iklan yang akan dibuat. Yang kedua adalah mencari atau menampilkan keunggulan produk yang akan diiklankan. Nah, setelah semua tertulis, semua tersiapkan, maka mulailah kalian untuk membuat sebuah iklan dengan judul tertentu dan keunggulan produk yang akan ditonjolkan dalam video tersebut. Baik anak-anak semua, selanjutnya kita akan mempelajari tentang organ pencernaan. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah membahas semua tentang organ pencernaan. Namun, untuk supaya kalian lebih paham lagi, mari kita
mempelajari organ pencernaan kita secara umum. Apa saja organ pencernaan pada manusia? Secara umum, organ pencernaan pada manusia yaitu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, serta hati. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mulut. Organ mulut terdapat pada rongga bagian tengkorak. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari organ mulut itu untuk mengunyah makanan dan merupakan proses pencernaan mekanik. Kemudian di dalam mulut juga terdapat organ lidah. Fungsi dari organ lidah adalah untuk mengecap makanan. Kemudian yang kedua adalah untuk memindahkan makanan pada saat mengunyah makanan. Selanjutnya dalam mulut juga terdapat satu kelenjar yang disebut dengan kelenjar ludah. Fungsi dari kelenjar ludah ini yaitu mengurai zat tepung menjadi amilum, zat gula menjadi amilum. Kita lanjutkan untuk organ pencernaan selanjutnya. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan ini merupakan saluran yang menghubungkan antara mulut dengan bagian saluran pencernaan lainnya. Fungsi dari kerongkongan untuk mendorong makanan menuju ke lambung. Kemudian yang selanjutnya adalah lambung. Lambung merupakan organ pencernaan pada manusia yang terdapat di bagian perut. Fungsi dari lambung adalah sebagai tempat penyimpanan makanan sebelum dibawa menuju proses pencernaan tahap selanjutnya. Kemudian melakukan pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi, di mana di dalam lambung ini terdapat beberapa enzim yang berfungsi untuk mengubah zat-zat tertentu menjadi zat yang bisa dicerna oleh tubuh kita. Nah, di sini juga terdapat satu zat yang disebut dengan asam lambung atau asam klorida, atau dengan nama rumus kimianya adalah HCl, yang berfungsi untuk membunuh kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam lambung. Baik, kita lanjutkan usus halus. Nah, usus halus ini merupakan bagian alat pencernaan setelah lambung. Usus halus merupakan alat vital dalam pencernaan kita. Fungsi dari usus halus yaitu tempat proses penyerapan atau pencernaan makanan dan nutrisi. Kemudian yang selanjutnya adalah usus besar. Fungsi dari usus besar yang utama adalah melakukan penyerapan makanan hingga membuangnya keluar tubuh. Kemudian yang kedua adalah menyerap zat empedu, ya sisa dari pencernaan. Nah, empedu ini berfungsi untuk menetralkan racun dan juga sebagai zat pencernaan. Nah, ketika berlebihan, maka ini akan diserap kembali oleh usus besar. Kemudian di sini juga tempat terjadinya pembusukan sisa makanan yang tidak habis dicerna. Nah, di sini terdapat simbiosis antara manusia dengan bakteri yang bernama bakteri E. coli.
Hubungan tersebut menyebabkan mempercepat pembusukan. Kemudian yang selanjutnya adalah anus. Anus merupakan organ pencernaan bagian bawah dan merupakan organ pencernaan terakhir. Kemudian fungsi dari anus adalah tempat pembuangan sisa makanan berupa feses atau tinja. Selain anus, ternyata ada satu organ yang merupakan organ vital dalam proses pencernaan. Organ tersebut adalah hati. Nah, fungsi hati ini sangat vital ya. Fungsi hati sangat vital, terutama bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Adapun rincian dari fungsi hati, yang pertama adalah menghancurkan racun di dalam darah. Yang kedua, menghasilkan protein dan juga membantu proses pencernaan. Itu anak-anak tentang organ pencernaan dan fungsinya. Kita lanjutkan. Materi selanjutnya. Setelah kalian mempelajari tentang organ pencernaan ini, silakan kalian mengerjakan LKPD. Selanjutnya adalah penyakit organ pencernaan manusia. Penyakit organ pencernaan manusia itu ada gastritis, radang usus buntu, diare, MA, susah buang air besar, dan juga radang dinding lambung. Penyakit pada organ pencernaan manusia yang pertama tadi adalah gastritis. Gastritis merupakan suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa atau lendir dinding lambung. Penyebabnya adalah penderita memakan makanan yang mengandung penyakit. Yang kedua, kemungkinan juga karena kadar asam klorida atau asam lambung terlalu tinggi. Kemudian radang usus buntu. Radang usus buntu merupakan penyakit infeksi pada usus buntu. Gejalanya adalah sakit pada perut sebelah kanan bagian bawah, dan penyebabnya adalah radang terjadi jika lubang antara usus buntu dan usus besar menaik, tersumbat lalu tertutup. Penyumbatannya bisa lendir atau benda keras seperti biji terung atau biji cabai. Nah, hal ini menyebabkan satu peradangan yang akut di daerah usus buntu. Kemudian radang dinding lambung. Radang dinding lambung menyerang membran mukus yang melapisi lambung. Gejalanya sulit bernafas, feses berwarna gelap, kemudian bercampur darah dan juga sakit kepala. Penyebabnya adalah mungkin alergi makanan, alkohol, atau obat-obatan, dan juga racun atau bakteri. Anak-anak semua, silakan kalian melanjutkan untuk membaca teks yang sudah disediakan dan membuat kesimpulan melalui LKPD. Yang dilanjutkan mengerjakan tugas-tugas selanjutnya yang sudah ada di LKPD. Demikian video pembelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa meningkatkan pengetahuan serta kemampuan anak-anak semua. Terima kasih, tetap selalu belajar, tingkatkan pemahaman kalian, lakukan sesuatu hal yang terbaik dalam diri kalian. Selamat belajar.